Ya, Undang-Undang 43 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang 43 2009 tentang Kearsipan. Di sana mengamanatkan bagaimana ya pengembangan, pembangunan perpustakaan dan juga kearsipan betul-betul maksimal. Ini Pak Gubernur ya, dia mengarang buku Bengkulu Hebat. Ya, maksudnya bukan berarti saat ini Bengkulu ini yang termaju di Indonesia, bukan itu. Ya, dia memberikan semangat, memberikan motivasi kepada Provinsi Bengkulu bahwa Bengkulu ini aslinya hebat. Jurnalis yang hebat di Indonesia ini ya, dia bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat birokrasi, pejabat politik. Untuk itu bersama saya sudah ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Bapak Mary Sasdi. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu, semangat selalu ya, sebagai penggiat literasi ya, kita harus semangat supaya literasi kita hebat ya, literasi di Bengkulu ini mantap sehingga akan memberikan dampak yang luar biasa untuk pembangunan tentunya begitu. Oke, siap Pak. Untuk persiapan menuju Indonesia Emas sendiri di lingkungan kita khususnya perpustakaan daerah ini seperti apa Pak? Baik, sebelum saya sampaikan bagaimana persiapan Bengkulu ya, terutama dinas kita yang kaitan tentang literasi ini, kita harus tahu dulu ya substansi apa yang dimaksud Indonesia Emas 2045. Salah satunya kita sama mengetahui bahwa pada tahun itu nanti akan ada bonus demografi. Ya, bonus demografi itu apa? Usia produktif itu memiliki jumlah yang besar. Ya, jumlah yang besar. Ada yang mengatakan 30% ya. Nah, apa yang menjadi sebuah tantangan kita ya saat itu, karena usia produktifnya banyak ya, penduduknya banyak. Nah, bagaimana keseimbangan dengan tenaga kerja? Nah, kalau nanti seimbang bisa terakomodir, maka negara itu akan menjadi negara yang maju. Tapi sebaliknya, ketika bonus demografi itu tidak bisa kita sikapi, maka nanti negara itu akan mundur. Bahkan bisa dianggap negara itu akan gagal. Dan perlu kita ketahui, bonus demografi itu sepanjang hayat, sepanjang sejarah negara itu hanya terjadi satu kali. Nah, maka ini harus hati-hati sekali kita. Ya, maka saya katakan tadi, kita mencoba mengambil sebuah tekad ataupun judul dari sebuah diskusi kita, bagaimana persiapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, ya tentunya Provinsi Bengkulu dalam hal bidang literasi ini untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Nah itu, untuk itu kami sampaikan ya, ini seiring dengan amanat undang-undang. Ya, Undang-Undang 43 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang 43 2009 tentang Kearsipan. Di sana mengamanatkan bagaimana ya pengembangan, pembangunan perpustakaan dan juga kearsipan betul-betul maksimal. Ya, semuanya fokus sesuai dengan topoksinya. Untuk perpustakaan concern dia di literasi dan juga tingkat kegemaran membaca. Kenapa demikian? Ya, manusia itu udah fitrahnya, udah kodarnya ya, ketika ia ingin hidup yang katakan sukses, kalau bahasa agama itu barokah di dunia dan akhirat, dia harus memiliki tingkat literasi yang baik. Ya, nah tingkat literasi yang baik itu tidak akan kita dapat tanpa kita membaca. Nah, disinilah ya hal yang penting. Nah, dalam proses ataupun upaya untuk mencapai meningkatkan literasi ini, upaya pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah ya mensupport penuh ya pembangunan tentang literasi dalam hal perpustakaan. Begitu juga tentang kearsipan. Ya, negara itu akan maju ketika tatanan dokumentasinya yang nanti kaitan terhadap perencanaan itu baik. Ya, bagaimana kita ingin membangun ketika tidak memiliki dokumen yang lengkap, ya kan? Contoh membangun sebuah gedung apa gitu, ketika dokumennya tanahnya
sertifikatnya, nggak akan bisa. Nah itu yang paling sederhana itu. Tapi yang lebih besar lagi bagaimana kita melihat ya sejarah kalau itu Bengkulu ini, ya kini Pak Gubernur ya dia mengarang buku Bengkulu Hebat. Ya maksudnya bukan berarti saat ini Bengkulu ini yang termaju di Indonesia, bukan itu. Ya dia memberikan semangat, memberikan motivasi kepada Provinsi Bengkulu bahwa Bengkulu ini aslinya hebat. Hebat dari sisi apa? Ya di buku Bengkulu Hebat ya Itu. ada ya. Ada. Ini buku beliau. Nah, ini. Nah, di sini dijelaskan bagaimana Bengkulu ini masa lalu dalam hal sejarahnya maksudnya. Ya, dalam proses penjajahan kolonial, ya salah satu apa yang diangkat, ya ada benteng besar bahkan terbesar di Asia Tenggara milik Inggris. Ya, kenapa Inggris meletakkan benteng itu di Provinsi Bengkulu? Otomatis memiliki dermaga yang besar saat itu. Nah ini satu dulu, jangan dulu kita bicara yang lain. Ini menandakan Bengkulu itu dari segi demografisnya, teritorialnya hebat. Dianggap hebat. Bagus, iya. Ya, nah itu makanya beliau ya concern dalam hal ini bagaimana ya tentang tol ya tembus ke mana itu ke Lubuk Linggau, pelabuhan lautnya dimaksimalkan, ya bandara internasional, ya kan nanti kalau dermaga kita bagus, ya tol lautnya berfungsi maksimal, gerbang barang ekonomi Sumatera dan sekitarnya dari sini, Masya Allah. Nah itu baru satu sisi, banyak hal yang disampaikan. Nah maka saya katakan ya sesuai dengan yang kita bahas tadi ya bahwa bagaimana kesiapan kita ya menuju Indonesia emas tadi. Tentunya Bengkulu dengan segala potensinya ya harus hebat, harus maju. Sesuai judul buku Pak Gubernur. Iya, itu tadi. Baik. Baik Pak, untuk melihat kondisi saat ini, mungkin PR besar kawan-kawan di Bengkulu menuju 2045 tadi seperti apa Pak? Jadi begini, tentunya pemerintah pusat memiliki perpanjangan tangan di provinsi. Itu pemerintah pusat sesuai dengan bidang-bidangnya, bidang pertanian, bidang pariwisata, bidang pembangunan perumahan, bidang ekonomi, bidang sosial, ya, bidang kehutanan, ya, bidang komunikasi informasi, bidang perhubungan, ya, semuanya bergerak ya menuju apa yang kita sampaikan tadi. Nah, dinas perpustakaan dan kearsipan kita concern dalam bidang perpustakaan, yaitu literasi, peningkatan minat baca dengan membangun beberapa infrastruktur baik itu ya yang sifatnya fisik maupun non fisik, SDM-nya, jaringan-jaringan, bahkan akses literasi bukan hanya kita membaca buku seperti ini, kita harus memiliki perpustakaan digital, harus memiliki beberapa pusat-pusat layanan yang menarik ya. Alhamdulillah saat ini kita akan punya kafe literasi. Kafe literasi itu bukan menunya ada iga bakar, ada bakso, ada somai, bukan itu. Tapi menunya adalah hal-hal untuk peningkatan literasi. Di sana ada katakan bedah buku, ya ada beberapa sumber-sumber diskusi tentang literasi. Kita juga akan memiliki studio podcast literasi. Nah itu nanti kan dengan host tentang perpustakaan, host tentang kearsipan, di sana akan diisi ya oleh milenial, oleh para tokoh. Mereka akan menyampaikan gagasan pemikiran-pemikirnya tentang Bengkulu dan Indonesia. Nah, layanan-layanan yang luar biasa, kita membangun jaringan, membangun kerjasama, ya sehingga nanti masyarakat Bengkulu memiliki kegemaran membaca,
memang berat tugas ini, saya katakan, ya bagaimana kebiasaan kita yang katakan kurang memiliki tingkat membaca yang baik, ya hampir dalam penelitian itu, ya ada manusia yang tidak pernah membaca setahun itu nggak pernah membaca buku, ada, ya kan? Nah ini hasil beberapa begitu rendahnya, maka kita, iya tingkat itu tadi. Nah, makanya kita beberapa kebijakan, beberapa program di dinas kita ada seperti wajib membaca 15 menit setelah kita mengikuti apel pagi di lapangan. Itu untuk ASN ya? Ya, untuk ASN dan THL kita di dinas kita ini. Nah, ini dinyata berhasil, produktif, ya, bagus, ya. Nah, nanti kita akan coba nanti koordinasi ke Pak Gubernur, Pak Sekda, ya kita nanti harapkan ya OPD-OPD yang ada di lingkup provinsi juga melakukan kebiasaan itu. Nah, insya Allah berat tapi dengan apa ya, dengan kemauan kita, kebersamaan, dengan koordinasi, insya Allah itu akan terwujud. Oke Pak, bicara lagi tentang literasi dan digitalisasi. Ya. Tadi tentu ada peningkatan fasilitas di perpustakaan daerah ini ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan Pak kepada Tribuners seperti apa aja. Baik, pemerintah pusat, tentunya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di bidang kearsipan yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Di pemerintah Provinsi Bengkulu tentunya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, ya Pak Sekda dan juga mitra kita dari legislatif, para tokoh, ya para pemerhati literasi, kami merasakan supportnya yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Capaian kita ya selama 3 tahun terakhir ini luar biasa, melebihi ekspektasi kita. Ya, nah kalau seperti ini ritmenya ini kita pertahankan, saya nggak bisa kita bayangkan nanti perpustakaan ini akan betul-betul menjadi pusat peradaban. Orang akan merindukan semua. Kenapa demikian? Saat ini sudah mulai terasa itu. Ya, salah satunya apa? Ya, berbagai komunitas, entah itu melalui lembaga pendidikan, ya, itu menjadi apa? Impian mereka setiap hari ke sini. Ya, sampai para bagian pelayanan kita itu mengatur jadwalnya, ya, jadwal kunjungan, ya setiap hari ada. Nah sehingga nanti ini betul-betul menjadi sebuah pusat, ya jendelanya ilmu, jendelanya untuk kesuksesan, mungkin itu. Oke, untuk tingkat kunjungan sendiri saat ini gimana Pak? Apakah ada peningkatan dari tahun sebelumnya? Itu yang saya katakan tadi, apresiasi, bersyukur, ya setiap hari, setiap bulan tingkat kunjungan kita signifikan. Sampai ribuan ya, kabarnya Pak? Bukan lagi ribuan, puluhan ribu. Ya, kini udah di angka 26 ribuan. Ya, hampir mengakhiri tahun ini bisa sampai 29 sampai 30 ribuan nanti sepertinya begitu. Nah, ini dari hanya 2.000 dulu. Ya, luar biasa. Setiap hari itu kita melihat ya apa kunjungannya luar biasa. Belum lagi nanti, makanya kita menambah bahasanya itu apa ya, spot-spotnya apa itu, venue-venuenya ya, tempat pelayanan ya, pelayanan tentang literasi itu terus kita tambah ya, seperti saya katakan tadi, ada lorong literasi, ada kafe literasi, ada podcast literasi, ada ruang layanan deposit, buku-buku tentang Bengkulu, ada referensi, ada ruangan anak dengan alat yang modern, ada 6 buah alat permainan. Mereka selalu mengimpikan itu. Ada ruang diskusi, ada ruang e-perpusnya, ya ada ruangan baca. Nanti ada beberapa galeri-galeri akan berdiri di sini. Ada galeri investasi, BEI juga udah mau bikin di sini, dari Bank Bengkulu, dari Bank BI gitu. Jadi ini menjadi sebuah apa ya, harapan kita ya untuk meningkatkan peran dari dinas kita ini untuk pelayanan masyarakat, mungkin itu. Baik Pak, satu lagi mungkin Pak untuk pesan dan harapan ke depan bagi para pemuda di Bengkulu tentang perpustakaan dan persiapan menuju 2045 nanti seperti apa?
kita meneruskan memperkuat harapan Presiden Republik Indonesia, tentunya Pak Gubernur kita, Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Profesor Dr. Haji Rohidin Mersah, ya, bagaimana terutama generasi muda, ya, generasi muda Indonesia, generasi muda Bengkulu, jadilah generasi muda yang produktif. Ya, generasi muda yang produktif itu bagaimana? Itu secara umum hanya ada 3. Yang pertama, generasi muda harus memiliki akhlakul karimah. Dia harus memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki moral yang baik, memiliki perilaku pergaulan yang baik. Jangan terjerumus pada pergaulan bebas, jangan terjerumus pada kenakalan-kenakalan remaja. Harus hormat pada orang tua, guru, dia santun, memiliki motivasi yang tinggi. Nah, ini harus kita miliki. Ya, ini yang pertama. Kenapa ini penting? Pernah saya di musola, saya mau sholat. Di situ anak 3 orang berkumpul. Ya, dia main HP. Saya nanya, "Assalamualaikum, Nak." "Waalaikumsalam." Dia nggak noleh saya. "Adek sudah sekolah SMA kelas 2," kata dia. Terus begini, "Ya Dek, makasih, saya izin sholat saya situ." Ya, saya sholat. Nah, bagaimana? Dia nggak melihat kita lagi, sambil fokus. Nah, ini sedih kita, sedih sekali. Nah, kalau begini gambaran kita, ya, seorang pelajar seperti itu, ngeri kita nasib anak Indonesia nanti. Maka saya katakan yang pertama, memiliki akhlak yang baik. Yang kedua apa? Dia harus memiliki kecerdasan intelektual, ya, knowledge-nya, pengetahuannya, ya, dia harus milikin itu. Ya, dengan cara apa? Membaca. Dia harus terus belajar, ya, membaca. Ya, dia sekolah, ya, di formal, informal, non formal, silakan. Yang penting dia memiliki pengetahuan, ya kan? Yang ketiga apa? Dia harus memiliki skill, ya, kemampuan. Silakan dari segi jurnalis, ya, jurnalis yang hebat di Indonesia ini, ya, dia bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat birokrasi, pejabat politik, ya, dia bisa sukses memiliki usaha bisnis, ya, dengan keprofesionalan dia sebagai jurnalis, ya, sebagai pengusaha, sebagai ASN, semuanya, ya, yang jelas dia memiliki skill. Kalau dia memiliki skill, kalau bahasa kita itu, dia tidak akan menganggur, nggak akan menganggur. Banyak sekali saya melihat pemuda-pemuda itu jadi rebutan dia. Ya, skill di sini kan bukan hanya montir motor rusak, bukan hanya itu. Ya, skill bagaimana dia komunikasi, skill bagaimana dia bergaul, berpakaian, semuanya dia memiliki. Apalagi ya skill-skill yang khusus tadi, apakah menjurus masalah, ya, keuangan, masalah skill-skill tentang pertanian, peternakan, ya, perdagangan. Ya, maka saya katakan 3 poin ini. Nah, untuk itu, ya, harapan kita, mari generasi muda isi kesempatan, ya, dengan terus menambah ilmu, ya. Untuk itu kita yakin nanti, ya, tapi semuanya harus bergerak. Kita dinas ini sesuai visi misinya fokus, dan alhamdulillah insya Allah kado istimewa untuk Dinas Perpustakaan Kearsipan, kita akan lahir peraturan daerah Perda Perpustakaan dan tentang Perda Kearsipan. Saya rasa itu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kadis terkait persiapan di Perpustakaan Daerah Bengkulu menuju ke Perpustakaan dan Kearsipan Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Baiklah Tribuners, demikian dulu bincang Tribun kali ini. Sekian dan sampai jumpa.